Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut, saya Neng Samsia dan rekan saya Ibu Rosa dan juga Ibu Rosma akan melakukan praktek coaching dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Bu, Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu, bolehkah? Oh boleh Bu, tentu saja. Pada kesempatan ini, Ibu kan akan menjadi seorang coach ya. Kira-kira persiapan yang sudah Ibu siapkan apa saja? Untuk persiapan coaching kali ini, saya menerapkan alur percakapan Tirta, Bu. Mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab, Bu. Oh, iya. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah secara keseluruhan ya Bu, ada kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menentukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, seperti itu ya Bu. Itu kan dari kompetensinya ya Bu. Kalau dari indikatornya, kira-kira yang akan Ibu kembangkan seperti apa? Dari kompetensi tersebut yang ingin saya paling kembangkan adalah tentunya pengajuan pertanyaan berbobot ya Bu. Kenapa? Karena hal tersebut bisa menggali informasi sebanyak mungkin dari coachingnya, sehingga coach mampu menyadari potensi yang dimilikinya, begitu Bu. Oh, begitu. Bagus sekali ya Bu rencananya. Semoga kegiatan coaching nanti berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuai yang diharapkan. Ya, amin Bu. Semoga dari coaching nanti akan menghasilkan solusi dan rencana aksi dari masalah yang ada Bu. Ya silakan Bu Neng ya, dilanjutkan kegiatan coachingnya, mudah-mudahan lancar. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu sedang apa nih? Maaf mengganggu waktunya sebentar, boleh Bu? Iya. Enggak lagi apa-apa. Ini barusan habis membereskan tugas anak-anak. Ya Bu, gimana Bu? Begini Bu, saya itu kesini mau ada yang dibicarakan dengan Ibu. Boleh Ibu mengganggu waktunya sebentar? Boleh, nggak apa-apa. Ibu lagi santai kok, lagi nggak ada kerjaan. Kita ngobrol di sini aja ya. Iya Ibu, terima kasih. Gini Ibu ya, saya Ibu kesini ada sesuatu yang ingin dibicarakan itu Bu dengan Ibu. Iya. Ngomong-ngomong apa ya yang mau dibicarakan? Kelihatannya sangat serius. Gini Bu, saya akhir-akhir ini itu dilanda kekhawatiran, kemudian saya juga ada keresahan Ibu. Saya ingin dapat solusi atas kekhawatiran saya, keresahan saya yang selama ini saya alami Bu. Baiklah Bu Rosa, mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini saya bisa membantu dan kita bisa menemukan solusinya ya Bu ya. Amin Ibu, mudah-mudahan. Nah Bu Rosa, coba ceritakan apa sih yang Bu Rosa alami sehingga Bu Rosa menjadi resah seperti itu. Ya gini Bu, akhir-akhir ini ada siswa saya hampir tiap hari ya, jadi bukan sekali dua kali, tapi siswa ini hampir setiap hari datang ke sekolahnya itu terlambat. Namanya Surya Bu di kelas saya. Nah Surya ini saya sudah menegur kedisiplinannya selama ini.
Coba Bu, seperti apa ketidakdisiplinan yang anak tersebut lakukan? Bisa Ibu jelaskan secara detailnya? Iya, Surya ini sebenarnya datang itu bukan tidak ada alasan ya. Setiap pagi jika dia terlambat, dia memberikan kabar dulu ke saya, minta izin, Ibu saya hari ini maaf datang terlambat. Dia memberikan kabar gitu bahwa dia memang akan datang terlambat. Tapi kalau itu menjadi terlalu sering ya, saya juga kan harus ada tindakan ya Bu ya. Oke, mungkin Surya memiliki alasan ya Bu ya, mengapa dia terlambat. Kira-kira Ibu tahu nggak sih alasannya kenapa dia datang terlambat? Ya, saya sempat juga memanggil Surya, kami sempat mengobrol, saya menegur Surya. Nah, Surya ini ada alasan pagi-pagi, sebenarnya dia bangun itu subuh Bu, pagi-pagi itu sudah bangun sebelum subuh. Nah, di pagi hari itu ada aktivitas kegiatan yang harus dia lakukan di rumah. Dia di pagi hari harus membantu ibunya di rumah. Nah, ibunya ini berdagang di pasar ya Bu ya. Nah, pagi-pagi setiap pagi Surya itu membantu ibunya menyiapkan barang dagangan untuk dijual di pasar. Nah, setelah menyiapkan di rumah barang dagangan tersebut, Surya juga mengantar ibunya ke pasar. Nah, setelah mengantar di pasar, Surya juga membantu ibunya berdagang Bu di pasar. Nah, sehingga dia datang ke sekolah itu ya terlambat karena memang ada kegiatan aktivitas yang harus dia lakukan terlebih dahulu pagi-pagi di rumah dan di pasar itu Bu. Iya. Gitu. Oh, begitu ya masalahnya ya. Apakah Surya menyadari telah melanggar disiplin seperti yang Ibu Rosa keluhkan? Ya, seharusnya Surya menerima Bu ya, itu adalah kesalahannya. Kemudian Surya juga sadar bahwa memang yang dia lakukan ini ya ada salahnya gitu Bu ya. Saya juga sudah home visit Bu ke rumahnya. Saya bertemu dengan orang tuanya, kemudian kami mengobrol juga tentang masalah Surya ini. Nah, betul sekali Bu Rosa ya. Kalau memang terlambatnya sekali dua kali lah kita mungkin bisa memaklumi ya. Tapi kalau keseringan seperti itu, tentunya juga kita harus memberikan perhatian secara khusus ya terhadap anak tersebut. Nah, kira-kira mungkin apa langkah Bu Rosa yang akan dilakukan ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Iya, nah saya tadi kan saya sudah home visit dia menemui orang tuanya, mengobrol dengan orang tuanya. Nah, saya juga berkonsultasi Bu dengan beberapa guru, ada guru BK, kemudian saya juga berkonsultasi dengan guru kewirausahaan di sekolah. Saya juga ngobrol dengan pengurus kantin sekolah. Nah, saya ingin ya ada solusi lah, misalkan barang dagangan Surya ini tidak semuanya dibawa ke pasar, tapi dititipkan gitu di kantin sekolah. Nah, cuman ini belum ada dampaknya gitu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi apa yang akan Bu Rosa lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Nah, saya akan meminta Surya untuk bangun lebih pagi lagi. Ya. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Surya selain tadi bangun pagi? Iya, itu Bu yang saya masih bingung. Bagaimana ya supaya Surya ini bisa disiplin, tapi juga bisa tetap membantu orang tuanya. Iya. Menurut Ibu, apa sih kekuatan yang Ibu miliki ya untuk mengatasi keduanya? Saya bisa
membangun komunikasi. Bu. Nah, tadi seperti komunikasi dengan orang tua, Bu ya, saya sudah mulai membangun itu dengan home visit. Kemudian saya juga membangun komunikasi tadi dengan guru BK, kemudian dengan guru kewirausahaan, dengan pihak kantin sekolah. Nah, saya setelah komunikasi dengan guru kewirausahaan ini dan pihak kantin, saya akan membantu Surya mendagangkan dagangan ibunya. Ya, jadi dari rumah ketika dagangan ibunya setelah dibuat di rumah, nah biasanya Surya ini mengantar ibunya, kemudian ikut berjualan juga di pasar. Nah, mungkin dengan tadi ada kantin sekolah ini, setelah Surya mengantar ibunya ke pasar, Surya bisa langsung ke sekolah. Nah, barang dagangannya yang tadinya Surya itu harus ikut berjualan di pasar, nah barang itu bisa dibawa ke kantin sekolah dan itu dipasarkan di kantin sekolah, Bu. Wah, udah yang sangat bagus sekali ya, Bu ya. Solusi yang Ibu tawarkan itu sangat luar biasa menurut saya dalam mengatasi masalah Surya ini ya. Tetapi jangan lupa, Bu, berikan apresiasi ya buat Surya dengan ikut mempromosikan lah. Ibu juga mungkin ikut berkontribusi untuk mempromosikan dagangannya lewat rekan Ibu ataupun anak murid yang lainnya ya. Iya betul, Bu Neng. Yang Ibu katakan itu betul sekali. Saya juga memikirkan hal itu. Saya akan berusaha untuk memasarkan barang dagangannya lewat promosi ya, Bu ya. Misalkan tadi di kantin saya juga ikut mempromosikan ke guru-guru, kemudian atau ke siswa-siswa yang lain. Bu Neng, saya merasa lega ya, jujur sebelumnya saya takut mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Syukurlah Bu Rosa ya sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Rosa rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Rosa lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Dari masalah kedisiplinan Surya ini, nah tadi kan barang dagangannya dibawa ke kantin ya. Nah, jadi ada waktu Surya yang tadinya harus berjualan di pasar. Nah, waktu itu bisa digunakan untuk Surya ini lebih datang pagi ke sekolah sehingga Surya tidak terlambat. Nah, dari masalah kedisiplinan Surya ini ke depannya saya akan memantau Surya lebih intens lagi. Kemudian saya juga akan terus menjaga komunikasi baik itu dengan orang tua Surya, kemudian komunikasi juga tetap terjalin dengan guru BK-nya, kemudian dengan guru wirausaha dan juga tentu tempat menitipkan dagangannya yaitu pihak dari kantin sekolah, Bu. Ya betul. Wah, sangat luar biasa ya, Bu ya idenya ya. Semoga ya Bu Rosa dapat terselesaikan masalahnya sehingga Bu Rosa bisa dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya, tanpa keresahan seperti yang dialami sebelumnya. Amin, Ibu, terima kasih. Ibu sudah mau meluangkan waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega, Bu. Ya. Amin ya. Sama-sama ya, mungkin Ibu cuma bisa membantu seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Semua kita semuanya sehat ya, diberikan energi yang baik untuk bekerja ya, mengatasi anak-anak di sekolah. Amin, Ibu, terima kasih. Saya permisi dulu. Ya, sehat selalu Ibu dan bahagia. Assalamualaikum. Ibu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah baik Bu, hasilnya baik. Coach sudah menemukan solusi dari masalahnya. Alhamdulillah ya Bu, kalau begitu tadi saya juga sudah melihat bagaimana Ibu menjalankan coaching. Ibu sudah melakukan coaching yang baik, sudah mendengarkan secara penuh, alur cerita sudah dilaksanakan. Nah, dari hasil yang telah Ibu lakukan dalam coaching tersebut, kira-kira adakah indikator lain yang akan Ibu kembangkan untuk kedepannya? Untuk pengembangannya mungkin saya akan fokus ke kesadaran penuh ya Bu, dan saya sudah fokus dalam membantu memecahkan masalah coachingnya.
Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan gitu untuk sebagai coach untuk kedepannya? Yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena sehingga coach bisa terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri begitu Bu. Nah, kalau begitu, langkah-langkah apa saja supaya Ibu itu bisa membuat sebuah pertanyaan yang berbobot, Bu? Pertama yang akan saya lakukan adalah merefleksi kekurangan diri saya, kemudian memperbaikinya, lalu mencari referensi sebanyak mungkin dalam melakukan coaching yang baik, Bu. Ya, sangat bagus ya Bu ya. Kita harus selalu merefleksi diri supaya mengetahui bagaimana kekurangan kita dan kelebihan kita. Oke Ibu, demikian ya pasca observasi yang saya lakukan. Untuk selanjutnya Ibu silahkan lakukan kegiatan coaching dengan lebih semangat lagi. Kembangkan yang akan Ibu kembangkan dan lakukan dengan kesadaran penuh. Ya. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Rosa, saya dalam keadaan baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik juga. Nah, Ibu, dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu Rosma. Boleh? Ya, tentu saja boleh dong Bu. Nah, pada kesempatan ini Bu Ros akan menjadi coach ya Bu Ros ini. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu Rosma persiapkan? Untuk kegiatan coaching pada hari ini saya sudah merancang percakapan dengan menggunakan alur cerita Bu. Mulai menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Saya akan mengembangkan keseluruhan kompetensi ya Bu. Ada kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, juga membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkannya yang mana? Saya ingin mengembangkan untuk pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya. Nah, indikator tercapainya dari tujuan yang akan Bu Rosma kembangkan seperti apa? Indikatornya saya ingin mencapai indikator yang sesuai dengan alur kita tadi ya Bu ya, untuk mendengarkan tujuan dari coaching nanti, terus identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya untuk permasalahan yang telah dihadapi oleh coaching nanti Bu. Oke, begitu ya Bu Rosma ya. Nah, semoga dari kegiatan coaching kali ini bisa berjalan dengan baik Ibu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Rosma. Iya. Selamat siang. Ibu sedang apa? Waalaikumsalam. Siang juga ya Bu Neng. Ini saya baru saja membereskan membuat rencana pembelajaran untuk besok. Iya. Maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sudah beres pekerjaan saya. Kita ngobrol di sini aja, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Begini ya Bu ya, sekali lagi saya mohon maaf waktunya, ini saya mengganggu. Nggak apa-apa Bu, kita ngobrol santai aja ya. Ya. Kira-kira ada apakah ini Ibu mau bertemu dengan saya? Apakah ada sesuatu yang membuat Ibu resah atau bagaimana Bu? Iya nih Bu, akhir-akhir ini saya dilanda keresahan ya Bu ya. Dan saya ingin mencari solusi dari keresahan yang saya rasakan ini Bu. Ya. Keresahan itu apa ya Bu ya? Kira-kira kalau saya tahu Bu? Begini Bu ya, di kelas saya ada seorang anak Bu, namanya Raka. Hampir di setiap pertemuan pelajaran saya, dia selalu tertidur di kelas Bu. Begitu. Kira-kira
Ibu pernah tidak bertanya kepada anak tersebut, kenapa ketika pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu selalu tidur gitu ya Bu? Saya pernah Bu, bahkan sering menegur dia gitu ya terkait dengan ketidakdisiplinannya itu, tapi saya belum menemukan solusi Bu. Belum menemukan solusi ya Bu ya. Nah, kira-kira rencana untuk kedepannya untuk menangani permasalahan yang dialami oleh Ibu saat di kelas itu, Ibu rencananya mau melakukan apa ya Bu? Kalau untuk upaya ya saya pernah menegur dia dan bertanya, saya memanggil secara langsung anak tersebut gitu. Saya menanyakan alasan mengapa dia sering terlambat. Karena ternyata saya mendapatkan informasi ya alasannya. Dia itu sering bermain game Bu sampai larut malam sehingga dia tidurnya kepagian gitu Bu ya, yang berdampak tidurnya tidak bisa lama, tidak bisa normal gitu. Dia baru bisa tertidur di jam 3 pagi gitu. Oh begitu ya, jadi anak tersebut sering tertidur di kelas, dia kebanyakan suka main game ya sampai larut malam sehingga tidurnya baru bisa tidur di jam-jam dini hari mungkin ya, udah mulai sibuk seperti itu. Nah, setelah Ibu mengetahui alasan anak tersebut tertidur di kelas itu karena terlalu malam tidurnya diakibatkan sering main game, kira-kira rencana apa nih Ibu untuk membuat solusi gitu? Kalau untuk rencana solusinya sih saya sudah bekerja sama ya Bu ya dengan guru BK, dengan kelasnya gitu untuk mengatasi hal ini. Kemudian saya akan melakukan home visit juga, berkoordinasi dengan orang tuanya, karena kebetulan selama ini saya belum bertemu dengan orang tua Bu, orang tua kakak ini, karena mereka sibuk gitu Bu. Ya seperti itu langkah yang akan saya lakukan. Nah, kan tadi kita sudah mengetahuinya, bagus sekali ya Bu yang telah Ibu lakukan, setelah melakukan kolaborasi dengan guru BK ya. Terus Ibu sudah berusaha untuk melakukan home visit. Nah, kira-kira sejauh manakah solusi yang Ibu buat ini tercapaiannya? Apakah sudah ada perubahan yang signifikan atau tidak gitu Bu? Nah, karena ini belum baru berencana ya Bu ya, mudah-mudahan ke depan itu saya bisa bertemu dengan orang tuanya, karena di sini yang menjadi kunci dari persoalan ini memang anak tersebut yang tidak terkontrol ya Bu ya, di rumahnya. Ini adalah langkah yang sangat baik apabila saya bertemu dengan orang tuanya dan mendiskusikan masalah ini untuk perubahan ke depannya begitu Bu. Sangat bagus ya Bu, solusi yang akan Ibu lakukan sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan rencana solusi yang akan Ibu lakukan kepada siswa tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu Bu, potensi dari Ibu sendiri untuk supaya Surya itu tidak melakukan hal tersebut lagi itu apa gitu Bu, kepada Suryanya langsung? Ya mungkin saya akan melakukan pengawasan yang lebih intensif lagi ya. Kemudian akan melibatkan siswa tersebut ya, Raka ini, untuk terlibat dalam pembelajaran saya dengan mengajak dia untuk memberikan atau membuatlah bahan ajar, misalkan media pembelajaran seperti itu, supaya dia bersemangat dan merasa diakui di kelas seperti itu Bu, supaya rasa ngantuknya juga tidak terlalu kuat, begitu berkurang. Sangat bagus ya Bu solusi yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan segala rencana Ibu berjalan dengan lancar dan siswa tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelasnya dengan antusias, mempunyai motivasi yang tinggi dan tidak ngantuk lagi ya Bu ya. Sangat bagus Ibu rencana Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Amin ya robbal alamin. Sekarang keresahan saya sudah berkurang ya Bu ya, dan saya sudah menemukan solusinya.
Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat Ibu untuk masukannya dan waktunya. Maaf saya sudah mengganggu. Ya sama-sama ya Bu Neng, mohon maaf juga saya tidak bisa memberikan solusi yang lebih lagi. Karena menurut saya solusi yang Ibu rencanakan itu sudah bagus. Saya hanya menguatkan kalau Ibu melaksanakan solusi yang Ibu rencanakan itu dengan keyakinan yang lebih kuat gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya Ibu Rosa, sehat selalu dan bahagia. Sama-sama ya Ibu. Ma, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Bagaimana hasilnya, Bu? Iya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching. Alhamdulillah Ibu, saya sudah menyelesaikan kegiatan coaching dan menuntaskan permasalahan yang coaching saya alami. Alhamdulillah kalau begitu. Langsung kita bahas dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Apa yang sudah Bu Rosma lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh, juga saya sudah fokus dalam mendengarkan proses saya dengan baik. Ya, tadi saya juga melihat Bu ya, saya memantau Bu Rosma ini sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengar dengan aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah ini kira-kira rencana Ibu apa yang akan dikembangkan lagi? Saya ingin mengembangkan lebih luas lagi kesadaran penuh dan membuat perkembangan untuk bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot dan berkualitas supaya coach saya bisa meluapkan segala permasalahannya dan bisa membuat solusi yang lebih baik lagi untuk permasalahan coach saya. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot tersebut, Bu? Saya akan merefleksikan diri saya, apa saja yang sudah menjadi kekuatan dalam diri saya, dan apa saja yang menjadi kekurangan saya. Seperti itu ya Bu. Ya, Bu Rosma, demikian hasil dari observasi yang saya lakukan selaku menjadi observer atau pengamat dari kegiatan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan. Ya, terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih sekali sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana juga kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Begini ya, ada beberapa yang ingin Ibu tanyakan pada kesempatan ini. Apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan? Tentu Ibu, ya boleh. Ya, begini ya, kan Bu Rosa sebentar lagi akan melakukan coaching ya, dan Ibu akan menjadi seorang coach ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk coaching ini? Ya. Untuk persiapan kegiatan coaching ini, saya menerapkan alur percakapan Tirta, Bu. Dari mulai menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang paling ingin Ibu kembangkan? Nah, untuk kegiatan coaching nanti mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, Bu. Dari mulai kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya. Dari ketiga itu mana yang menurut Ibu paling ingin dikembangkan lagi? Oke, dari ketiga kompetensi tadi, yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, ini kenapa? Karena dengan tujuan untuk menggali masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Kemudian karena dengan menggali potensi coach yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melaksanakannya dalam bentuk tanggung jawab. Ya, ya. Nah, indikator tercapainya dari tujuan yang ingin dicapai itu atau yang dikembangkannya itu seperti apa ya Bu ya? Untuk mendapatkan solusi, ya, untuk mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coach itu sendiri. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah Bu, semoga ya
rencana kegiatan ini berhasil ya. Semoga nanti lancar ya. Ya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Rosa. Ibu sedang apa Bu? Waalaikumsalam Ibu. Ini saya baru selesai mengajar dari kelas. Ini Bu, saya ingin memerlukan waktu sebentar bersama Ibu. Apakah mengganggu tidak Bu? Oh tidak, tentu boleh Bu. Gak apa-apa Bu. Saya juga ini kan habis sudah selesai, barusan mengajarnya sudah selesai. Sekarang sedang waktu santai. Ibu, gak apa-apa ini Bu. Gak apa-apa. Ibu udah kecapean Bu. Enggak, Bu, ini biasa kita sambil ngobrol-ngobrol santai ya. Ya, terima kasih kalau begitu ya Bu ya. Ya kita ngobrol di sini aja Bu ya. Kita ini aja santai. Ya nggak apa-apa Bu ya. Di sini juga nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya ya? Kelihatannya sangat serius nih Bu. Iya Bu ya. Kan saya sekarang diberi amanat untuk mengajar kelas 5 ya Bu ya di sekolah saya. Setelah saya melakukan asesmen diagnostik awal, ternyata ada salah satu murid saya belum bisa membaca Bu. Begitu. Oke, baik Bu Rosma. Semoga dengan pertemuan kita kali ini kita bisa mendapatkan solusi Bu ya atas keresahan Ibu, dan juga semoga saya bisa membantu. Ya mudah-mudahan ya Bu ya kita bisa membuat solusi bersama ya Bu ya. Nah, Bu Rosma, coba ceritakan lebih detail lagi apa yang membuat Ibu resah. Ya Bu ya. Kan kalau kelas 5 itu pelajarannya sudah mulai meningkat kesukarannya ya Bu ya. Seharusnya di kelas 5 itu semua murid itu sudah harus lancar membaca Bu ya. Kalau murid belum bisa membaca kan akan terhambat gitu Bu ya. Akan tidak bisa mengikuti perkembangan pembelajaran dengan siswa yang lainnya seperti itu ya Bu. Jadi saya merasa resah ya Bu, bagaimana gitu untuk keberlanjutan anak ini ketika pembelajaran di kelas nanti gitu. Oh begitu. Nah, menurut Ibu nih, apa penyebabnya sehingga anak tersebut seperti itu Bu? Saya sudah bertanya kepada guru kelas sebelumnya, guru kelas 4 dan kelas 3. Ternyata kata guru-guru tersebut, memang anak tersebut itu susah sekali untuk belajar membaca. Guru-guru yang lain sudah memberikan pembelajaran tambahan, les khusus untuk siswa tersebut. Tapi sampai akhir semester pun kemarin di kelas 4 masih belum bisa membaca. Tapi ada kebijakan yang naikkan ke kelas 5 itu karena anak tersebut bisa Begitu ya Bu masalahnya. Nah, anak ini apakah dia sadar bahwa dia memang punya kekurangan di situ? Dia sadar Bu, makanya kalau dia kemarin bilang kepada saya, Bu, saya mah tidak mau didikte katanya, saya maunya lihat ke buku aja. Menulis itu maunya seperti itu kata anak tersebut. Nah, anak ini kan dia memang sudah menyadari ya bahwa dia itu punya kekurangan ini. Nah, kemudian yang Ibu sudah lakukan ini apa Bu? Sejauh ini karena baru beberapa pertemuan, saya belum melakukan terlalu jauh gitu Bu, belum melakukan apa-apa. Begitu. Nah, kalau begitu apa Ibu mungkin punya rencana ke depan seperti apa terhadap anak ini? Saya itu rencana awalnya ya Bu ya akan melakukan home visit kepada orang tuanya, menanyakan bagaimana kondisi di rumahnya, kenapa anak tersebut sampai kelas 5 pun sudah belum bisa membaca. Apakah orang tuanya tidak membimbingnya di rumah, tidak membantu proses pembelajaran di rumah, seperti itu. Nah, setelah itu saya juga akan memohon izin kepada orang tua tersebut untuk meminta beberapa jam setelah pulang sekolah untuk melakukan memberikan pelajaran tambahan khusus untuk membaca. Ya Ibu, nah itu solusi yang sangat bagus Bu ya. Ibu sudah ada solusi untuk ke depan untuk mengatasi permasalahan anak ini. Itu bagus sekali Bu. Itu untuk solusi masalahnya tersebut. Ya, terima kasih Bu. Nah kemudian apakah ada setelah Ibu melakukan ini, saran dari saya nih ya, mudah-mudahan siswa ini nanti ada peningkatan. Nah jangan lupa Ibu juga memberikan apresiasi untuk
siswa tersebut, kemudian untuk orang tuanya juga tentunya ya Bu. Iya, tentu ya Bu. Terima kasih atas masukannya ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan baik ya Bu. Terus begini Bu, saya juga punya rencana gitu, selain proses membaca yang seperti zaman dulu gitu ya, yang mengeja, mengenakan huruf, saya juga berencana untuk mengenal huruf itu bukan hanya untuk dilihat gitu di buku pelajaran, tapi untuk bermain kartu seperti membuat puzzle. Saya akan membuat puzzle, lalu anak tersebut menyambungkan huruf-huruf tersebut, lalu dirangkai lah nanti menjadi sebuah kata, dan anak tersebut belajar untuk merangkai kata-kata tersebut. Itu rencana untuk kedepannya. Iya. Nah itu juga ya rencana dan solusi yang luar biasa Ibu. Selain tadi Ibu merencanakan untuk fokusin ke rumahnya, Ibu juga punya metode belajar yang bagus. Ya itu luar biasa Ibu. Itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk permasalahan siswa ini Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya, Ibu telah meluangkan waktu mendengarkan segala keluh kesah saya dan mengapresiasi segala rencana aksi yang akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih Ya, ya Bu ya. syukur ya, alhamdulillah Ibu. Nah, dari yang Ibu akan lakukan ini nih, kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Saya akan berkomitmen untuk menjalankan rencana tersebut dengan tanggung jawab gitu Bu, dengan disiplin, akan berkontinu gitu untuk melakukannya supaya anak tersebut sampai bisa lancar membaca dan bisa mengikuti pembelajaran seperti siswa yang lainnya. Oke, iya betul Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu ya. Semoga permasalahan siswa ini yang Ibu hadapi di kelas 5 ini dapat segera terselesaikan Bu. Mudah-mudahan Ya, dan juga kedepannya Ibu bisa mengajar lebih enak lagi dengan suasana hati yang tenang dan nyaman di kelas ya Bu. Tentunya Ibu seperti itu. Terima kasih ya Bu ya atas waktu Ibu. Ibu pasti capek lah bekerja, tapi Ibu pasti bisa meluangkan waktunya khusus untuk saya mendengarkan keresahan yang saya alami dan mengapresiasi serta memberikan masukan-masukan apa saja yang harus saya lakukan untuk ke depan. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama, alhamdulillah ya kita mendapatkan solusi. Iya, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, tadi kita sudah melakukan coaching ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana hasilnya Bu? Ya, alhamdulillah Ibu tadi dari kegiatan coaching tadi hasilnya baik. Coaching sudah bisa menyelesaikan masalahnya, sudah menemukan solusi Ibu dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, syukurlah ya, alhamdulillah kalau begitu. Sekarang mari kita melakukan analisis ya Bu ya dari kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut yang sudah dilakukan dalam coaching tadi. Nah, dari yang tadi telah dilakukan, saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Kemudian saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalah bersama coaching. Oke. Tadi saya lihat ya Ibu sudah hadir secara penuh, sudah mendengar secara aktif, juga sudah membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah setelah ini kira-kira rencana apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi ini ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri dan menemukan solusinya sendiri juga. Langkah-langkah seperti apa ya Bu dalam mengembangkan pertanyaan berbobot tadi? Yang pertama merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke. Baiklah Ibu kalau begitu ya, hasil dari observasi yang sudah dilakukan tadi dari kegiatan coaching tadi sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dalam kegiatan praktek coaching ini ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu, ya terima kasih juga Ibu. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Salam.